Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta kesehatan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Labuan IPA SMP Negeri 1 Bukit Tinggi dalam rangka menghadiri kegiatan MGMP rutin pekan kita. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu anggota MGMP Bahasa Inggris Kota Bukit Tinggi, terima kasih atas kehadirannya. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, baiklah kita mulai acara dengan membacakan basmalah. Nah, it's time to Miss Putri to explain dari posisi kontrol sampai nanti ke restitusi, segitiga restitusi. Ini lebih menarik lagi Bapak Ibu. Miss Putri, time to speak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, izinkan saya melanjutkan materi budaya positif yang tadi sudah disampaikan oleh Memelda. Jadi dia tuh ada 8 bagian budaya positif ini, 4 tadi sudah diterapkan oleh Miss Melda. Jadi sekarang saya akan melanjutkan. Yang kelima ini adalah mengenai posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru kan kita memiliki kontrol terhadap siswa kita. Nah di sini kontrolnya ada 5. Yang pertama itu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu di mana nih bagian yang 5 ini? Yang mana? Nanti kita lihat. Oke, misalnya nih ya, anak kita atau siswa kita nggak bikin PR. Kira-kira Bapak Ibu lakukan apa? 1 dan 2, dihukum. Berdiri di depan. Kalau saya juga gitu dulu, Bu. Anda berdiri di depan, nanti ditanyain di depan itu. Jadi agak dikasih efek rasa malu juga. Biar dia malu berdiri di depan. Saya dulu seperti itu. Jadi setelah dapat ini agak sedikit mencoba berubah ya. Jadi kita lihat satu persatu. Yang pertama itu sebagai penghukum. Nah, seperti udah terlihat di gambarnya nih, menunjuk-nunjuk kepada siswanya, bersuara keras gitu. Kita di sini guru di sini dia menggunakan hukuman fisik, verbal dan fisik gitu. Jadi dengan verbal dia berkata patuhi aturan saya ya, atau awas. Jadi di sini kita berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Kadang malah anaknya diajakin hangout, keluar, jadi selfie gitu. Memang ada yang seperti itu dulu. Nah di sini skenario-nya bicaranya seperti ini. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ya udah, kali ini nggak apa-apa. Kali ini nggak apa-apa. Jadi ngomongnya kayak teman sama anak, gitu ya. Nah kalau ini ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya kita punya hubungan baik dengan anak. Anak percaya sama kita lebih mudah mendekati dia, gitu ya. Tapi negatifnya, karena kita yang anggap kita sama dia bestie nih, sama guru lain dia acuh. Dia nggak respect sama guru lain, apalagi sama guru lain yang mungkin lebih kaku, lebih apa ya, lebih strict itu dia nggak respect sama guru yang lainnya, maunya sama kita aja. Kita jadi favorit, yang guru yang lain jadi tidak dianggap gitu. Itu efek negatifnya. Nah yang keempat, nah ini adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Nah kalau di sini dia mengawasi berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Di sini lebih formal sifatnya. Yang guru sebagai pemantau ini, yang misalkan hubungan pribadi dengan murid, jadi tidak terlalu akrab dengan murid, tapi dia menggunakan sanksi atau konsekuensi dalam mengawasi perilaku. Misalnya anaknya terlambat, terus ditanyain, peraturan di sekolah kita apa nak? Oh iya bu, datangnya 7.20. Nah jadi kalau sekarang gimana? Iya bu, saya salah, saya sudah melanggar peraturan. Jadi anak diingatkan akan sanksinya. Kalau hukumannya apa nih kalau kita di sekolah terlambat? Oh misalnya ini. Ini lebih formal. Itu bersifatnya sebagai pemantau. Nah hasilnya apa? Kalau di sini nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Hasilnya murid mengalami konsekuensi yang harus dijalankan karena melanggar peraturan. Jadi anak diajak kembali, diingatkan kembali atas konsekuensi dari perilakunya yang salah tersebut. Oke. Nah yang kelima,
adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini guru berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi misalnya tadi anaknya terlambat, nah terus ditanyain, atau bukan terlambat lah misalnya anaknya berkelahi misalnya di kelas gitu. Nah lalu ditanyain sama anaknya, kamu tadi ngapain nak? Gitu. Apa yang kita yakini di kelas ini, kan kita di kelas itu membuat keyakinan kelas namanya, nanti kita bahas, nanti akan dijelaskan. Oh ya Bu, kita harus saling menghargai di kelas. Nah apakah dengan anak-anak tadi berkelahi itu apakah menghargai? Enggak Bu, kan? Jadi anak-anak digali keyakinannya, digali nilai-nilai yang ada dalam dirinya, lalu kita ajak dia yang mencari sendiri. Oke, kamu tadi begini, harusnya kamu gimana? Oh iya Bu, tadi saya udah bikin teman saya lecet, teman saya luka, saya harus minta maaf. Nah, berarti minta maaf apa lagi? Cukup sampai minta maaf? Enggak Bu, saya nanti temenin teman saya ke puskesmas gitu. Jadi solusinya datang dari anak sendiri, guru kita yang mengarahkan gitu. Nah itu yang namanya sebagai manajer. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya, mengarahkan murid tersebut. Nah kira-kira dari berapa tadi? 4 atau 5 tadi ya? Menghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira mana yang paling baik, yang paling bagus ini Bapak Ibu? Yang terbaik yang mana kira-kira? Yang manajer ya? Nah yang manajer. Mungkin kalau saya sendiri kemarin ini masih dalam posisi penghukum, pembuat rasa bersalah juga kayak gitu. Dis kecewa ya sama kamu ya, kemarin dia sudah yakin kamu gini-gini, ternyata kamu gini lagi. Saya juga pernah juga kayak gitu, sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Dan sekarang dengan udah taunya teori-teori seperti ini ya, tentunya kalau saya pribadi udah berusaha gitu, mengarah-arahkan. Kalau rasanya belum bisa sebagai manajer, sekurang-kurangnya sebagai pemantau. Sebagai teman juga boleh, tapi kita lihat situasinya. Kalau anaknya belum bisa diajak berdiskusi seperti ini, mungkin kita angsur-angsur dulu. Yang pokoknya kita jangan sampai menjadi seorang penghukum dan seorang pembuat rasa bersalah. Oke, Bapak Ibu, itu yang mengenai teori kontrol. Posisi kontrol. Kemudian, nah yang ini adalah kebutuhan dasar manusia. Teorinya, semua tindakan yang kita lakukan, apapun itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mulai dari kita makan, ya kan Bu? Di sini ada 5 kebutuhan dasar, kita lihat dulu. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua kebutuhan akan rasa sayang atau dan rasa memiliki, love and belonging. Ada kebutuhan atas kebebasan atau freedom, kebutuhan atas kesenangan atau fun, dan kebutuhan atas penguasaan atau power. Jadi kalau misalnya kita makan gitu, kebutuhan mana yang kita ambil di sini kira-kira? Survival ya, kebutuhan untuk bertahan hidup, itu yang sedang kita penuhi. Nah misalnya sekarang nih kita pergi MGMP, kebutuhan apa yang kita penuhi? Yang sedang kita coba penuhi kira-kira Bapak Ibu? Yang mana itu kira-kira? Bertahan hidup enggak ya? Kita bisa ke bertahan hidup apa MGMP? Kebebasan atau kesenangan? Tergantung ya, kalau kita having fun kesini misalnya itu kesenangan ya. Nah mungkin kasih sayang dan rasa memiliki, karena di dalamnya itu termasuk menjadi bagian dari kelompok. Di sini kan kita menjadi bagian dari kelompok MGMP. Itu kebutuhan yang sedang kita penuhi. Kebutuhan akan kebebasan, memiliki pilihan-pilihan untuk hal yang kita lakukan gitu. Memilih jodoh misalnya, ya kan nggak mau dijodohin. Nah itu kebutuhan akan kebebasan. Kesenangan, mau pergi hangout, mau pergi nonton, kita ingin punya kebebasan itu kan. Nah itu dia kebutuhan. Penguasaan, power, memiliki memiliki pengaruh, memiliki ingin dianggap berharga, ingin dianggap penting, ingin dianggap kompeten. Itu adalah kebutuhan penguasaan yang coba kita penuhi. Nah apa yang dilakukan oleh siswa kita di sekolah, hal-hal yang dia langgar, hal-hal yang dia lakukan di luar alurnya, itu berarti dia sedang mencoba, dia sedang memiliki ada kebutuhan di sini yang sedang dia penuhi. Misalnya nih, ada si A, dia suka ngambil pena kawannya misalnya. Terus kawannya teriak-teriak, ini pena itu diambil kamu lagi. Kebutuhan apa kira-kira yang sedang dia penuhi Bu? Kebutuhan apa? Kasih sayang, bisa perhatian ya, atau kesenangan, karena ingin having fun aja, pengen ngusilin kawan, senang-senang aja. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangan, atau mungkin kebutuhan akan kasih sayang. Dia kurang diperhatikan di rumah, dia mencari perhatian di sekolah. Gitu. Berarti kebutuhan ini
itu hubungannya dengan siswa kita di sekolah. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang namanya keyakinan kelas. Mungkin ini juga hal baru, terutama bagi saya. Ini kayak hal yang baru yang saya pelajari di PGP ini. Kalau sebelumnya saya cuma tahu peraturan kelas atau kontrak kelas kita bikin ya di awal pembelajaran. Nah, ini ada namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan ini datangnya dari siswa itu sendiri. Jadi ada sebuah proses. Kalau misalnya mungkin ini kita bisa praktekkan di awal tahun ajaran atau di awal semester itu juga bisa. Nanti akan saya lihatkan prosesnya. Jadi kenapa tidak peraturan? Kenapa nggak peraturan kelas? Datang ke sekolah, masuk ke kelas jam 7.30 misalnya seperti itu. Ya kan? Kenapa nggak peraturan aja? Kenapa keyakinan? Nah, misalnya gini Bu, kita kalau naik motor ke jalan raya harus pakai helm ya. Si A dia pakai helm karena takut di stop. Kalau nggak pakai helm takut di stop sama polisi. Si B dia pakai helm karena dia takut nanti kalau jatuh kepalanya nanti hancur kena aspal gitu. Nah, si A tadi itu dia berbuat karena peraturan kah atau karena keyakinan? Si A yang pakai helm karena takut, nanti kalau nggak pakai helm ditangkap polisi. Itu karena peraturan atau karena keyakinan? Karena peraturan, ya kan? Si B dia pakai helm karena dia takut nanti jatuh kepalanya benjol, kepalanya injak. Itu karena peraturan atau keyakinan? Karena keyakinan, karena dia yakin kalau keselamatan dirinya sendirinya itu penting. Nah, kira-kira yang akan lebih bertahan lama yang mana kira-kira Bu? Yang karena peraturan atau karena keyakinan? Karena keyakinan, karena itu datang dari dirinya sendiri, dari motivasi intrinsiknya dia sendiri, bukan dari karena polisi, karena ini, karena itu, enggak. Ya kan? Nah, makanya keyakinan kelas ini sangat baik kita terapkan di kelas kita. Gitu. Nah, itu. Kemudian, nah, ini ada proses pembentukan keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas ini, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi lebih bersifat general, lebih bersifat umum gitu. Kalau peraturan misalnya dilarang meribut gitu. Saat guru sedang menerangkan dilarang meribut, itu kan lebih spesifik ya, dan memakai kata-kata dilarang. Tapi kalau keyakinan kelas, kira-kira gimana itu gurunya Bapak Ibu? Siswanya meribut di kelas. Sebenarnya apa yang harus dia yakini supaya dia nggak meribut di kelas? Mendapatkan dana kelas. Gimana kira-kira? Dia meribut di kelas berarti dia kan tidak guru nih berdiri di depan menerangkan, dia meribut di belakang, berarti dia tidak tidak menghargai guru kan? Nah, dia tidak menghargai guru, maka kalimat keyakinan kelasnya Saling menghargai. iya, saling menghargai gitu. Jadi kalimatnya seperti itu. Mungkin harus saling menghargai. Iya, saling menghargai. Mungkin di dalam kelas ya Pak gitu. Senantiasa akan saling menghargai gitu. Jadi kalimatnya lebih umum, lebih abstrak kalimatnya. Jadi bukan dilarang meribut di kelas nggak gitu. Itu kan udah spesifik sekali gitu. Kemudian berupa pernyataan universal seperti tadi, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita tidak memakai kata-kata dilarang atau jangan atau tidak. Menghargai. Misalnya bersikap disiplin, bertanggung jawab, jujur. Hendaknya tidak terlalu banyak. Kira-kira 3 atau 7 paling banyak. Jadi anak-anak bisa hafal gitu. Tidak boleh terlalu banyak. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi karena datangnya dari mereka ada kegiatan curah pendapatnya. Nanti saya akan beri gambaran. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi mungkin satu semester, mungkin nanti di awal semester baru, ayolah kita tinjau kembali keyakinan kelas kita, apa perlu diubah, apa perlu ditambah atau dikurangi gitu ya. Jadi diajak kembali anak untuk meninjau. Oh iya Bu, kemarin yang ini belum kita masukin lagi, gitu. Tambah gitu. Oh yang ini kayaknya gak penting Bu, ya udah dikurangin. Gitu. Jadi ditinjau kembali. Oke. Nah ini contohnya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman, gitu ya.
Ini contoh kalimat lain. Kalau ini di atas pakai setiap anggota, yang di bawahnya nggak pakai itu, nggak apa-apa. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemarin di kelas saya, Miss, penawa acuk diambilnya di loting, apa sih istilahnya namanya? Penawa acuk di loting di kelas Miss, kan? Itu kan berarti apa? Itu kalimatnya dibikin sama anak kan tidak menghargai teman kan? Tidak menghargai teman, tidak menghargai barang miliknya gitu. Jadi kita ambil kalimat yang umumnya, yang universalnya. Berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Nah kemudian ini segitiga restitusi. Ini adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah yang terdiri dari, nah segitiga restitusi ini kalau yang dalam prakteknya kemarin di modul ini digunakan saat kita menyelesaikan masalah dengan anak. Jadi misalnya nih, ya menyelesaikan permasalahan siswa gitu. Misalnya kita punya anak di kelas yang misalnya suka mencuri gitu, Jadi anak ini kita panggil, lalu kita empat mata untuk melakukan segitiga restitusi ini. Jadi langkah pertamanya menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Dalam menstabilkan identitas ini, sebentar, saya lupa. Nah, di sini kita mengungkapkan kepada anak kalimat-kalimat seperti oke, nak, setiap orang memang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita bicaranya sama anak kayak gitu. Jadi bukan kamu nyuri kan? Udah berapa kali nih? Kan kayak gitu kayak ngomong sama anak gitu. Jadi kita stabilkan identitasnya dulu gitu. Kita netralkan dia dulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ada juga orang lain. Jadi itu kita berada pada tahap menstabilkan identitas. Kemudian kita lanjut ke tahap validasi tindakan yang salah. Nah, apa maksudnya validasi tindakan yang salah? Kita bilang ini, kamu pasti punya alasan kan kenapa melakukan itu. Terus dia mikir, ya Bu, saya nggak dikasih jajan misalnya. Jadi kita validasi, dia pasti punya alasan kenapa dia berbuat demikian. Ada cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Oke, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini dia kembali ke keyakinan kelas tadi. Nah itu gunanya keyakinan kelas kita bikin di awal. Ketika masalah terjadi, kita melakukan segitiga restitusi, kita kembali ke keyakinan kelas. Apa yang kita yakini di kelas? Oh ya Miss, kita harus saling menghargai gitu. Nah dengan kamu mencuri tadi, apa yang kamu lakukan itu? Oh saya tidak menghargai teman, tidak menghargai barang miliknya. Nah gitu. Lalu bagaimana? Oh iya kalau seperti itu saya minta maaf Miss sama dia. Apalagi kalau dia minta maaf, saya ganti Miss. Nah, jadi datangnya dari dia gitu. Dari anak itu solusinya. Itu ada di dalam segitiga restitusi. Nanti Memelda akan memperlihatkan nanti aksi nyatanya mengenai segitiga restitusi. Baik, oke, teorinya yang 4 itu. Kemudian yang aksi nyata pembentukan keyakinan kelas yang udah saya lakukan di SMP Negeri 5. Ini gambaran sedikit saja, mungkin kurang jelas. Nah, tahap pertama tadi ya, Bapak Ibu, ketika pembentukan keyakinan kelas, yang pertama itu curah pendapat atau dengan kata lain diskusi gitu. Jadi siswa kita kelompokkan, lalu mereka berdiskusi. Tentunya kita kasih gambaran dulu lah, kita kasih tahu dulu keyakinan kelas itu apa, bedanya dengan peraturan apa, kita kasih gambaran dulu, kita kasih contohnya dulu, lalu kita suruh mereka diskusi. Kita kasih aja kertas sticky note biar lebih menarik, warna-warni gitu ya. Nanti mereka akan tuliskan satu-satu di situ. Nah setelah mereka diskusi, curah pendapat, lalu mereka tuliskan masukan tersebut di kertas dan ditempel di papan tulis gitu. Jadi seperti ini aja kurang lebih, kurang jelas. Ditempelkan di papan tulis gitu. Hasil diskusi atau hasil curah pendapat mereka, apa yang mereka hargai. Kalau di sini tadi, kalau ini kemarin contohnya nih kalimat yang dibikin anak tidak mengambil pena kawan gitu. Saling menghargai, menjaga nama baik, banyak macam-macam bervariasi ya. Dan kalimat positif, kalimat negatif juga banyak. Yang spesifik juga banyak. Padahal kita mencari kalimat yang lebih universal. Nanti setelah ini, nah baru kita meninjau keyakinan kelas tersebut bersama-sama, baru kita bahas. Gitu. Jadi misalnya satu kelompok mereka punya 5 atau 10 kalimat, lalu kira-kira mana yang bisa kita ambil. Gitu. Nanti ketemu lagi di kelompok kedua, oh ini udah tadi ya, udah. Berarti kita ini nggak diambil, kita ambil kalimat yang umumnya. Gitu. Seperti itu, dibahas bersama-sama. Kadang ini jadi ajang curhat juga sama anak-anak gitu jadinya, ya kan? Ternyata hal-hal yang kita nggak tahu terjadi, oh ternyata terjadi selama ini. Gitu. Di sini kita bisa memperoleh hal tersebut.
Nah, nanti jadi dari sebanyak ini nanti nanti kita akan mengambil sekitaran 3 sampai 7 nilai kebalikan itu, keyakinan kelas itu. Nah, kemudian ditandatangani di bawahnya, ditandatangani. Saya belum sampai sini sejujurnya. Kemudian ditempelkan di dinding kelas, ditempelkan di dinding kelas. Jadi kira-kira hasilnya seperti ini yang punya kelas kami. Ini masih diproses print. Jadi keyakinan kelas 91 SMP 5 Bukit Tinggi, kami warga kelas 91 meyakini bahwa kami akan senantiasa, ini hasil dari yang kemarin Bu, kami ambil aja 4. Pertama, menghargai teman dan guru. Ini memang yang paling banyak kemarin itu masuk ke poin ini. Kemudian jujur dalam berkata dan berbuat. Jujur ini termasuk ini, tidak mencontek saat ujian. Itu kan datang dari anak-anak sendiri itu kan perginya ke jujur ya. Kemudian bertanggung jawab dan disiplin, semangat dan fokus dalam belajar. Ini kami ambil 4 ini sebagai keyakinan kelas kami. Kemudian ada space di bawah untuk tanda tangan nanti. Ini setelah dicetak, ini akan kami tempelkan di kelas supaya terlihat terus gitu ya Bapak Ibu. Ya, berarti dari saya hanya sekian materinya. Kita akan kembali ke Mem Nelda untuk presentasi mengenai aksi nyata keyakinan kelas. Ya, Nelda. Oke, terima kasih Miss Putri. Seperti tadi dia beda, bisa caranya terserah Bapak Ibu. Kalau tadi Miss Putri kelompokkan anak, kalau saya tidak, supaya mereka bebas mau mengekspresikan dia pengen kelasnya seperti apa. Kamu pengen nyaman di kelas itu seperti apa. Jadi saya kasih sticky note masing-masing, mereka tulis. Lalu sudah semuanya ya angkat. Jadi kadang ada supaya mereka tidak mengerjakan sendiri-sendiri, tidak nyontek. Lalu ditempel semuanya. Nah setelah itu yang di sebelah sana saya kelompokkan. Ternyata di kelas 7B itu ada yang bilang begini, kelas butuh Stella. Apa ini Stella? Bau, Mem. Oh, bau. Berarti ada beberapa. Terus tidak meribut. Saya pengen suasana yang nyaman. Berarti kelasnya meribut ya? Kok ada 5 tadi bilang meribut? Iya, Mem, anak laki-laki. Terus mereka saling menyalahkan. Nah, sama Miss Putri, saya juga belum sampai. Ini sudah dikumpulkan, sudah dikelompokkan. Ada 3 kelompok besar itu, dan nanti seperti tadi itu ditempel di kelasnya, dan lalu mereka sign, tanda tangan. Jadi apa yang sudah disepakati itu dari mereka untuk mereka, dan mereka juga di situ juga ada guru misalkan tepat waktu. Nah itu siapa yang masuk ke dalam kelasnya harus tepat waktu. Jadi tidak hanya guru murid saja, tapi juga guru. Mungkin sedikit penjelasannya dengan saling menghargai. Mungkin guru bilang begini, kalau ada teman yang lagi bicara di depan kelas, lalu kita ngomongnya apa? Dengarkan teman. Nah jadi apa yang terdengar, jadi bisa dilihat, bisa mereka rasakan. Dan itu yang ada yang 3. Jadi saya juga belum selesai nih Bapak Ibu, karena materinya baru kemarin dan ini sudah harus selesai. Nanti kita akan tempel. Berarti setiap kelas, kalau saya tidak wali kelas, berarti setiap kelas masuk kita punya keyakinan kelas. Tapi mungkin nanti kalau sudah semua guru menggunakan keyakinan kelas, mungkin kita bisa gabungkan. Misalnya bahasa Inggris, bahasanya sama saja itu. Mereka kan di dalam kelasnya, bukan belajar bahasa Inggrisnya. Beda dengan kontrak belajar ya, dengan guru bahasa Inggris. Kamu nggak boleh keluar sejak saya bicara, bisa saja seperti itu. Kalau ini tidak. Oke, kita akan lihat yang kedua tadi yang dikatakan oleh Miss Putri itu segitiga restitusi. Oke, saya punya 2 kasus. Satu kasus begini, seorang anak bernama Rani terlambat dan tidak boleh masuk pada pembelajaran jam pertama oleh guru di dalam kelas. Ketika Mem Nelda berjalan ke ruangannya, dia melihat Rani duduk di depan kelasnya dan memanggilnya ke ruangannya. Pas hari itu juga, kenapa orang belajar kamu di depan? Bukan karena di luar ini. Jadi terlambatnya hanya 20 menit. Maksudnya 7.20. Kalau peraturan sekolah 7.30 baru tidak boleh masuk lagi ke gerbang selanjutnya. Oke, kita lihat dulu kasus yang kedua. Seorang anak bernama Radit tertidur ketika belajar bahasa Inggris dengan Mem Nelda kemarin. Mem Nelda membangunkan Radit, Mem Nelda membangunkan Radit.
Jadi keesokan harinya Mem Nelda memanggil Radit karena setelah mengajar Mem Nelda mengikuti rapat dinas dengan kepala sekolah. Jadi kalau minimal 1 hari dari kejadian sebelumnya, jangan ditunggu-tunggu. Nanti kalau dia ditanya, kamu tahu nggak Mem panggil? Pasti dia nggak tahu. Itu aja Radit dipanggil dia sudah tidak tahu. Ada sedikit videonya, mungkin kita bisa lihat. Oke, kita akan lihat konsep intinya itu. Jadi disiplin positif itu adalah pendekatan untuk menuntun anak agar berdaya mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif merupakan komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Oke Bapak Ibu, dalam budaya positif ini yang akan kita bahas hari ini adalah next. Oke, nah ini yang akan kita bahas, ada teori motivasi, lalu hukuman, konsekuensi, penghargaan, restitusi. Kita akan lihat nanti bedanya apa kelemahan dan kelebihannya. Lalu ada ini hal baru yang kita pelajari hanya di kurikulum Merdeka, yaitu restitusi. Lalu keyakinan kelas juga akan berbeda dengan peraturan. Lalu kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 2 jenisnya restitusi itu Bapak Ibu, 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Oke, kita lihat dari teori motivasi. Oke, dari teori kontrol Bapak Ibu, sesungguhnya yang bisa mengontrol diri seseorang itu adalah dirinya sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain atau melakukan tidak tergantung pada motivasi pemenuhan kebutuhan dasar. Seperti ada suatu permasalahan, kita cuma bisa mengontrol diri kita sendiri. Misalkan terlambat, tidak bisa, harusnya tadi nggak macet, harusnya mobil itu nggak berhenti, kan nggak bisa. Cuman kita bisa, oh harusnya saya tadi lebih cepat lagi datang. Nah, itu secara umum nanti akan lebih detail kita akan bahas. Oke, selanjutnya adalah, nah motivasi itu Bapak Ibu kalau dilihat ada 3, menghindari hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan menghargai diri dengan nilai yang diyakini. Dan ini juga terbagi 2, ada motivasi eksternal, itu berasal dari luar. Yang pertama itu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini kebiasaan kita kalau memakai peraturan nih Bapak Ibu. Ananda kita datang harus pukul 7.15 itu, kalau tidak ada kesadaran dirinya, dia akan menghindari hukuman. Kenapa? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Atau kebalikan, apa yang terjadi kalau saya melakukan? Misalnya nyontek, pasti akan ada hukuman. Jadi supaya dia nyaman, supaya dia terhindar dari perasaan tidak nyaman, maka dia mengikuti peraturan itu. Itu kalau motivasinya eksternal. Lalu yang tidak kalah parahnya ternyata Bapak Ibu, kalau untuk motivasi eksternal yang menghindari hukuman dan ketidaknyamanan ini, begitu tidak ada lagi peraturan, dia akan kembali sesuka hatinya. Karena misalnya pindah satu sekolah ke sekolah lain atau naik jenjang. Misalnya di SD peraturannya begini, mereka karena takut takut hukuman atau merasa dirinya tidak nyaman, dia ikut patuhi aturan. Begitu pindah naik ke sekolah B, peraturannya berbeda atau agak lebih fleksibel, dia tidak akan datang seperti waktu dia di sekolah A. Nah, itu dia. Untuk yang mendapatkan imbalan dan penghargaan, awalnya kita berpikir, saya aja ya Bapak Ibu, rasanya oke saja. Begitu anak selesai, lalu kita kasih reward. Misalkan kalau di yang lebih kecil misalnya kasih bintang, nanti kamu kalau sudah punya 10 bintang bisa ditukarkan dengan nilai berapa gitu. Jadi kalau ada penghargaan, baru dia akan melakukan suatu tindakan. Ya tentunya tadi pujian, hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, yang terakhir ini menghargai diri dengan nilai yang diyakini. Mau dimanapun dia nanti,
Kalau dia orangnya disiplin, walaupun sekolah itu masuknya pukul 7.30, kalau dia sudah siap 7.15 mungkin dia akan langsung berangkat. Oke, kita akan lihat satu persatu yang motivasi. Nah, ini jelas perbedaannya. Penghargaan maupun hukuman itu sama-sama ternyata mematikan motivasi. Kita lihat contohnya begini Bapak Ibu. Aduh gawat, besok kuis kosakata. Saya belum hafal. Masih mending disuruh ulang. Kalau dimarahin, dimalu-maluin, harus hafal nih. Atau bikin contekan aja ya. Jadi kalau dia menghindari hukuman, pasti dia memaksa dirinya. Motivasinya bukan karena supaya dia mengerti bahasa Inggris, mengerti kosakata, tidak. Dia takut kena hukum atau dia akan menghalalkan segala cara supaya dia terhindar dari yang tadi, terhindar dari hukuman, terhindar dari perasaan tidak nyaman. Nah, hal ini nih, yang sebelah kanan saya ini mendapatkan penghargaan. Jika saya banyak hafal kosakata, memangnya udah akan memberikan saya reward. Kemarin dapat sepeda cantik, besok dapat apa lagi ya? Sepertinya sama, kasusnya berbeda, tapi sama-sama mematikan motivasi yang ada di dalam dirinya sendiri. Lalu kita lihat untuk, nah, penghargaan kita bandingkan dengan motivasi intrinsik. Oke, kalau ternyata penghargaan itu Bapak Ibu yang kita anggap selama ini baik, ini juga bagi kita yang masih punya anak yang mungkin masih di bawah, di SD lah ya, SD ke bawah. Sepertinya oke saja itu kita ngasih penghargaan. Nanti kalau puasa Mama kasih uang 20.000. Puasa Senin Kamis kita Mama kasih uang. Mungkin awalnya bagus, tapi ternyata penghargaan itu kita dihukum oleh penghargaan. Kita bekerja, kita melakukan sesuatu kalau ada penghargaan. Nah itu tidak sangat berpengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kalau tidak ada lagi penghargaan, si anak atau kita sendiri tidak melakukan lagi kebaikan. Kalau tidak ada lagi pujian, dia tidak akan melakukan sesuatu yang baik. Nah, yang kedua itu tidak efektif karena ada sebab akibat. Kalau jika begini maka akan seperti itu. Jika saya datang terlambat, maka saya akan tidak marah. Jika saya mendapatkan nilai bagus, maka saya akan mendapatkan hadiah. Jadi ada pengharapan yang di belakang itu. Lalu yang ketiga, ternyata penghargaan itu merusak hubungan. Kalau si A didapat sering dibilang, oke, good, very good job, good student. Lalu dia pengen melakukan segala sesuatu itu untuk mendapatkan pujian. Begitu tidak ada lagi pujian, misalnya si A melakukan itu dengan pujian, lalu si B mengerjakan juga, tapi mungkin ada salah atau tidak secepat yang si A, pasti ada rasa iri atau cemburu di dalam dirinya. Nah, merusak hubungan dengan yang mendapatkan penghargaan. Lalu mengurangi ketepatan. Contohnya mengurangi ketepatan yang seperti ini Bapak Ibu. Orang yang diberikan misalnya di dalam kelas, kita bilang begini, oke, Mem akan kasih soal 10, siapa yang selesai atau selesai 1 atau ke-10-nya selesai, kita langsung ngasih. Ternyata dia betul semua. Kadang kan tidak tahu dia konsepnya mengerti atau tidak. Kadang asal, ternyata dia tebak-tebakan betul. Lalu kita kasih reward, oke, kamu bagus. Lalu yang satu lagi kita kasih, oh ini salah, kamu salah, yang benarnya seperti ini. Ternyata orang yang tidak didapat reward seperti itu, dia akan berpikir, oh akan seperti ini, dia akan menjadi lebih tepat lagi bekerja untuk masa yang akan datangnya. Terus ada contoh yang seperti ini, ada misalkan ada gambar, itu di sana ada ekspresi wajah yang agak mirip, tapi disuruh mencari yang berbeda. Kalau hanya siapa cepat dapat lalu dikasih hadiah, motivasinya hadiah, betul kita kasih hadiah. Sebenarnya dia tidak tahu. Besok diulang lagi,
ternyata ketepatannya untuk menghitung atau mencari itu tidak akurat karena ada hadiah tadi. Tapi kalau anak yang tidak tepat pasti disuruh ulang. Coba kamu perhatikan, ini kan beda ekspresinya, walaupun ini senyumnya lebar, ini senyumnya dikit, jadi dia lebih peka. Nah, itu yang keempat. Nah, yang kelima itu menurunkan kualitas, yaitu tadi kalau tidak ada lagi pujian dia tidak akan bekerja lagi. Kalau tidak ada lagi penghargaan, dia tidak mengikuti lagi kebaikan-kebaikan yang harus dikerjakannya. Nah, yang terakhir ini mematikan kreativitas. Mungkin lebih ke ini Bapak Ibu, kalau di kelas, jadi di modul itu kalau tidak salah ada contohnya begini. Ibu Melati punya siswa yang selalu saja masuk ke dalam kelas itu berebut dan tidak pernah antri. Lalu Ibu Melati bilang, oke, siapa yang masuknya tertib, Ibu kasih bintang. Jadi anaknya berbarislah dengan rapi. Begitu Ibu Melati nggak datang, digantikan oleh Bapak Bintang misalkan. Bukan Ibu Melati, berarti nggak ada bintang, nggak ada dikasih reward atau apa. Jadi Bapak Bintang juga kewalahan. Mereka tidak punya sesuatu yang, oh ya, saya harus masuk kelas ini dalam kondisi yang tertib. Nah, jadi begitu maksudnya. Beda dengan motivasi intrinsik tadi itu, kita memberikan penghargaan. Misalnya anak tadi, kita tidak kasih tahu Bapak Ibu. Oke, silakan Anda kerjakan. Begitu ternyata soal 10 dia sudah betul. Begitu dia betul baru kita kasih penghargaan. Bukan dari awal. Jadi maksudnya bedanya begini. Bukan tidak boleh memberikan penghargaan, tapi jangan dikasih dari awal. Oke, siapa yang selesai nanti hadiahnya handphone. Nah, motivasinya ke sini. Tapi kalau mereka sudah selesai, lalu kita kasih. Nah, karena kamu selesai betul, tepat dan lebih duluan, ini kasih hadiah. Jadi penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan saat dia merasakannya secara alamiah. Misalkan besok tidak dikasih lagi reward, dia tidak akan berpikir, oh ya, saya kalau betul nanti dikasih reward apa tidak, karena dari awal tidak ada perjanjian. Nah, itu maksudnya penghargaan yang maksud kita baik ternyata tidak bagus untuk motivasi intrinsiknya. Oke, lanjut Miss Putri. Nah, contohnya begini Bapak Ibu, kita lihat ya. Ada tadi hukuman, lalu ada konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya bisa juga tidak tertulis. Siapa guru piket, anak yang terlambat, mungkin kalau di sekolah mengatakan poinnya A, B, C. Tapi kalau guru yang piket dia ngasih hukuman, boleh agak terserah. Kalau konsekuensi, kita sudah ada perjanjian dengan siswa, begitu melanggar, nah konsekuensinya apa? Kita akan lihat bedanya hukuman dengan konsekuensi dengan contoh ini. Oke, mencatat 100 kali di dalam buku ketika terlambat ya, saya tidak akan terlambat lagi. Ini saya contohin duluan ya. Bapak Ibu, kenapa ini dianggap hukuman, bukan sebuah konsekuensi? Dia terlambat, lalu disuruh menulis, saya berjanji tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Kenapa? Nggak ada hubungannya menulis 100 kali dengan terlambat. Itu dia kategorikan ke hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Nggak ada juga hubungannya. Dia terlambat lalu disuruh lari. Nah, beda dengan yang ketiga ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu artinya sudah ada kesepakatan di kelas. Oke, Anda siapa yang terlambat 10 menit, nanti larinya dua kali. Nah, itu dia masuk ke konsekuensi. Kalau ini yang dilakukan, dia sudah jelas. Kalau ini terlambat menulis, ini terlambat lari. Jadi kalau hukuman itu agak lebih ke ke fisik dan tidak mendidik sama sekali. Lalu yang keempat itu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini juga tidak ada hubungannya dan masuk dia ke hukuman.
Nah, beda yang terakhir ini, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. 10 menit terlambat, nanti keluar mainnya juga terlambat 10 menit. Nah, itu konsekuensi. Tapi ternyata kita akan lihat mana yang lebih efektif dari antara hukuman konsekuensi dengan yang satu lagi. Nah, sedikit Bapak Ibu, untuk hukuman itu adalah identitas gagal. Apapun tujuannya, itu identitas gagal untuk anak di masa depan atau di jangka pendek atau jangka panjang. Kita akan lihat hukuman itu dia, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti tadi, terlambat, suruh lari, mereka tidak punya pilihan lain, memang harus lari. Atau terlambat disuruh menulis, itu hukumannya tidak bisa negosiasi, tidak bisa, pasti malu, sedih, sakit, kecewa, itu semuanya harus diterima. Lalu tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu panjang. Ini lebih berbahaya Bapak Ibu. Kita ingat ya, satu guru kita waktu di sekolah, biasanya ingat apa? Saya diberdirikan di depan kelas dengan memegang telinga. Mungkin kalau adik-adik sekarang enggak tuh ya, zaman kita dulu ada tuh berdiri seperti berdirinya bebek, lalu pegang telinga. Atau disuruh berdiri di depan kelas menghadap ke papan tulis, yang tidak ada hubungannya sebenarnya dengan kesalahan itu, lama sekali membekasnya. Atau dengan verbal, dengan bahasa yang tidak pantas. Nah, murid akan mengingat, jangan sampai murid mengingat kita dengan kata-kata dia merasa tidak nyaman. Oke, lalu anak pasti akan tersakiti. Waktu dia dikasih hukuman itu secara fisik atau verbal, pasti akan merasa tersakiti. Nah, ini yang lebih parah lagi. Ini masih ada beberapa, kalau tidak salah ada 15. Ini saya ambil poin pentingnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dia tidak akan jujur. Karena misalkan jatuh saja, misalkan piring. Saya tahu nih, kemarin aja jatuh nggak pecah, mama marah. Apalagi ini pecah, pasti dia nggak tahu atau dia langsung sembunyikan barang buktinya. Jadi itu belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, untuk identitas yang sukses ada dua, konsekuensi dengan restitusi. Tapi ini masih, kalau konsekuensi masih di netral Bapak Ibu, belum dikatakan sukses. Kenapa? Sesuatu yang harus terjadi, ya udah, terlambat ya udah, itu sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensinya apa? Terlambat tidak boleh masuk kelas, ya udah. Jadi tidak menyakiti juga, tapi juga tidak memberikan solusi. Ini tidak nyaman untuk anak jangka pendek sekarang ini, karena dia terlambat, ya udah, saya terlambat. Atau pergi tadi lupa bawa payung, ya udah, karena hujan. Jadi konsekuensi udah sampai situ aja. Lalu anak dibuat tidak nyaman ya yang tadi, dan anak belajar taat aturan. Ini yang lebih parah ternyata. Kalau aturan di sekolah, ini mohon maaf Ustazah, ini saya lihat dari anak gitu ya. Dia waktu SD ngomong anak antum ke temannya, karena aturan sekolah begitu. Dia panggil temannya antum dan ke dirinya panggil anak. Begitu dia sudah besar, itu tidak mendarah daging, dia bilang, dia panggil ang sama temannya, dia panggil den. Kok seperti itu? Ya teman saya kan tidak hanya yang di sekolah saya saja. Ya harusnya kan dia panggil nama lah, walaupun tidak panggil ang seperti sama temannya. Nah, untuk ini restitusi nanti akan diterangkan oleh Miss Putri. Saya akan lihat sedikit. Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi dia terlambat, lalu anak nanti dilihatkan apa yang akan dikerjakannya. Kalau yang tadi kan harus terjadi, udah terlambat, konsekuensinya apa? Ya udah terima. Nah, ini menguatkan anak untuk dalam jangka waktu panjang, meskipun pindah sekolah, pindah walaupun sudah kos nanti tidak dengan orang tua, kalau sesuatu itu sudah tertanam dalam dirinya, itu akan kuat anak dimanapun dia berada. Dan anak mendapatkan penguatan, anak belajar memecahkan masalah. Nanti